Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema mengungkap sikap atau sifat asli orang yang iri terhadap kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu The Fool Reverse, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Queen of Pentacles Reverse, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Ace of Swords Reverse. Karakter dia yang iri kepada kamu. Dia adalah seseorang yang mungkin sering kehilangan fokusnya dalam mengerjakan aktivitasnya. Seseorang yang sering terpengaruh oleh suasana lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia adalah seseorang yang dimana kurang disiplin dalam mengikuti rencana hidupnya. Dan itu semua biasa terjadi ketika dia melihat ada orang lain lebih dari dia. Dia bisa langsung kehilangan fokusnya ketika dia melihat ada seseorang yang mencapai pencapaian yang lebih daripada yang dia miliki. Seseorang ini sangat tidak bisa melihat ada yang lebih dari yang dia miliki. Dan ketika dia melihat itu semua, dia akan cenderung stres dan cemas berlebih. Dia takut jika dia tidak akan dianggap di lingkungannya lagi, jika dia tidak menjadi yang paling baik di dalam circle-nya. Mungkin dulunya di masa kecil, dia sering dibandingkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Jadi mungkin trauma itu terbawa hingga saat ini dan menjadikan dia sebagai seseorang yang iri terhadap pencapaian orang lain. Apalagi ketika dia melihat jika seseorang itu lebih disenangi dan disayangi oleh orang-orang daripada dia. Dia akan semakin overthinking dan berperilaku berlebihan pada orang yang dia cemburui itu. Jika kamu adalah orang yang dicemburui olehnya, sudah pasti dia sering yang dimana menyudutkan kamu dan menunjukkan sikap-sikap ketidaksukaannya terhadap kamu secara berlebihan. Mungkin sering memberikan kalimat yang buruk kepada kamu ketika kamu salah, hingga pernah mencoba untuk menghasut orang-orang di sekitar kamu untuk membencimu. Walau pada akhirnya hasutan dia itu tidak berhasil juga, karena mungkin orang yang dia hasut itu sudah mengerti dan memahami watak dia yang sebenarnya. Banyak di antara mereka yang iri kepada kamu memiliki karakter yang tidak percaya diri dan selalu haus akan validasi orang lain. Dia seseorang yang selalu mencari perhatian dan pengakuan dari orang lain untuk mengurangi rasa tidak aman mereka kepada diri mereka sendiri. Mereka yang iri kepada kamu ini mungkin sering yang dimana cari-cari perhatian kepada setiap orang yang dekat dengan kamu. Tapi cara mencari perhatiannya itu selalu yang berlebihan. Mungkin dengan memberi reaksi berlebihan, sering teriak-teriakan, pecicilan, hingga beberapa ada yang selalu memaksakan topik pembicaraan circle-nya terkait dirinya sendiri. Misalnya, contoh, ketika kamu membicarakan sesuatu dengan teman kamu, dia akan cenderung ikut-ikutan di dalam topik itu dan entah bagaimana ceritanya di ujung percakapan selalu berakhir dengan dia yang memuji-muji dirinya dengan berlebih, entah memuji bahwa dia lebih baik dari orang yang sedang dibicarakanlah, hingga dia yang menghina atau merendahkan orang yang kamu dan teman kamu sedang bicarakan. Intinya, dia akan selalu berusaha membuat spot untuk dirinya sendiri bersinar. Selayaknya orang yang suka berada di tengah-tengah perhatian, dia pun termasuk orang yang banyak drama. Seperti yang aku katakan tadi, seseorang ini akan selalu memberikan reaksi yang berlebihan pada apapun yang ada di sekitarnya, terutama kepada orang yang sedang dia cemburui. Misalnya, jika dia cemburu kepada kamu, dia akan selalu memberikan reaksi berlebihan atas sikap, sifat, cara pandang, riasan, hingga pakaian kamu yang menuju ke reaksi yang buruk. Entah mungkin dia akan mengatakan bahwa pakaianmu sudah jadul, riasanmu medok, hingga sikap atau sifat kamu yang sebenarnya baik, tapi karena dia iri kepadamu jadi sikap atau sifatmu itu dianggap berlebihan olehnya dan selalu menjadi pandangan yang buruk di mata dia. Kebanyakan orang yang iri itu memakai pakaian yang berlebihan atau mencolok dan terkadang tidak terlalu sesuai dengan tempatnya. Misalnya, dia mau jogging atau olahraga pagi, tapi dia malah memakai riasan yang menor yang biasanya dipakai ketika ada acara yang penting. Atau mungkin dia mau ke pantai, tapi pakaian atau aksesorisnya tidak sesuai dengan pakaian orang-orang mau ke pantai. Intinya, dia seseorang yang selalu memanfaatkan setiap hal yang dia punya untuk menjadi pusat perhatian orang banyak dengan tingkah-tingkahnya yang ajaib. Terkadang juga dia mungkin pernah mengikuti kamu, dalam artian sering mengikuti cara berbicara kamu.
cara memandang kamu, cara berjalan kamu, hingga cara kamu dalam memilih pakaian dan aksesoris kamu. Dia pernah mengikuti hal-hal yang kamu lakukan dalam hidupmu dan pernah yang sebegitu obsesnya menjadi kamu. Mungkin ada di sekitar kamu yang seperti ini karakternya, ada yang terang-terangan, ada juga yang secara halus. Misalnya dalam berpakaian, dia mengikuti baju yang kamu pakai, tapi celananya tidak. Atau dia mengikuti aksesoris yang kamu punya, tapi pakaiannya yang tidak. Intinya banyak kebetulan-kebetulan yang sama yang dia buat. Karakter dia yang iri kepada kamu. Dia mungkin seseorang yang ceriwis atau sulit untuk diam. Dia seseorang yang selalu mengekspresikan dirinya di depan banyak orang dengan tingkahnya yang berlebih untuk mendapatkan perhatian orang-orang. Terlebih ketika perhatian orang-orang mulai teralihkan kepada kamu. Dia akan cenderung berperilaku lebih dari biasanya ketika orang-orang sudah mulai mengalihkan fokus mereka dari dia ke kamu. Karakter dia yang iri kepada kamu adalah dia termasuk orang yang ketergantungan dengan orang lain, atau dengan kata lain, dia tidak bisa mandiri. Dia seseorang yang dimana tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menjadi bekal dalam menjalani hidup. Seseorang yang tidak memiliki motivasi atau dorongan untuk mandiri dan juga maju. Beberapa di antara mereka yang iri juga mungkin ada yang menggantungkan hidupnya kepada kamu. Lumayan aneh memang. Tapi kalau dari yang terbaca di sini ada yang iri dan sering mungkin berbicara yang buruk-buruk di belakang kamu karena keiriannya itu. Tapi di satu sisi yang lainnya, dia juga sering bergantung hidup atau sekedar meminta bantuan untuk menyambung hidup dari kamu. Seseorang yang sering berperilaku tidak tahu malu. Biasanya orang yang iri memiliki kehidupan yang penuh dengan keterbatasan. Entah dia mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya, dia yang mungkin hidupnya kurang dalam hal finansial, atau dia yang mungkin jarang beruntung pada setiap hal yang sedang berusaha dia kerjakan. Intinya pasti ada satu hal dalam hidupnya yang serba terbatas, dan mungkin dia iri kepada kamu. Karena kamu memiliki hal yang tidak bisa dia miliki itu, bisa berupa barang, cinta, ataupun finansial. Seseorang yang iri kepada kamu biasanya memiliki mulut yang tajam, yang setiap katanya selalu penuh dengan umpatan atau kalimat-kalimat buruk tentang orang yang dia cemburui. Jika dia cemburu kepada kamu, mungkin dia sering membicarakan hal-hal buruk di belakang kamu atau bahkan yang lebih parahnya, sampai menyebarkan fitnah-fitnah kejam atas kamu. Intinya dia seseorang yang selalu menggunakan mulutnya untuk membuat kamu tidak terlihat baik di mata orang lain yang ada di sekitarmu. Seseorang yang mungkin sering bergosip tentang kamu. Karakter dia yang iri kepada kamu selanjutnya. Ada kemungkinan dia seseorang yang selalu merasa kesulitan membuat keputusan yang jelas dalam hidupnya. Dia seseorang yang cenderung tidak mengerti kemana arah tujuannya dalam hidup dia yang sebenarnya. Dia seseorang yang sering terlibat pada perasaan yang menjebak atau stagnan. Seseorang yang sering terjebak pada rutinitas yang tidak membuatnya maju dan berkembang dalam hidupnya. Itu yang membuat dia sering mencari pencerahan dengan pencapaian yang orang lain punya. Tapi bukannya tercerahkan. Malah dia menjadi iri dengan pencapaian orang tersebut karena mungkin dia merasa tidak sanggup untuk mencapai hal itu. Berlaku juga kepada kamu. Mungkin seseorang ini sering menjadikan kamu sebagai patokannya dalam melihat masa depan. Tapi karena mungkin terlalu banyak pencapaian kamu yang dia lihat, pada akhirnya hal itu membuat dia menjadi iri dan tidak suka kepada kamu. Lalu berakhir dengan dia yang selalu mencari cara untuk mengganggu kehidupan kamu. Sebenarnya orang-orang seperti ini tidak perlu diambil pusing. Biarkan dia melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Selama tingkah lakunya tidak terlalu mengarah ke kamu dan kamu masih bisa untuk menghindarinya. Ada baiknya kamu untuk menjaga jarak darinya. Ada baiknya kamu tidak terlalu menanggapi serius tingkah laku orang tersebut. Tapi walaupun seperti itu, kamu juga jangan lupa untuk berhati-hati, jangan sampai ada salah kata ataupun tindakan. Karena orang bisa melakukan hal yang di luar nalar kalau sudah iri dan tidak suka kepada orang lain. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan anjing, mahkota, kristal, taman, kelinci, sungai, awan, langit, pohon palem, matahari, gunung, bunga mawar, bunga matahari, dan kucing. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna orange, putih, abu-abu, biru, ungu, dan kuning. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juli, Juni, Agustus, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kelinci, kerbau, kuda, ular, naga, kambing, ayam, anjing, dan macan. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf kilo, udang, Yanti, Sierra, Delta, Fanta, Romeo, Eko, Winwin, Bromo, Juliet, Oscar, Tikus, Queen, Bromo, Gajah, Victoria, Nano, Mama, dan 5. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Capricorn, Sagittarius, Pisces, Cancer, Aries, Scorpio, Leo, Gemini, Aquarius, dan Libra. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.